Gue jadi wagubnya? Ya. Kagak mau. Wibi aja. Enggak. Tapi saya kadang-kadang juga agak-agak kesel juga gitu ya, seolah-olah gerakan perubahan tuh punya siapa gitu ya, Anies, ya, punya dengan Anies. Anies gitu ya. Loh, saya tuh gerakan perubahan tuh punya Surya Paloh loh. Setelah gagal bersaing menghadapi Abu Rizal Bakri dalam pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2009 sampai 2014, Surya Paloh mendirikan Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem bersama 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 1 Januari 2010. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Basuki Cahayapurnama, dan Anies Baswedan. Dengan slogan Gerakan Restorasi, gerakan ini dilandaskan atas 3 hal, yaitu politik solidaritas, ekonomi emansipatif dan partisipatif, serta budaya gotong royong. Awalnya Surya Paloh membantah Nasdem akan berubah menjadi partai politik. Namun akhirnya Partai Nasdem dideklarasikan berdiri pada tanggal 26 Juli 2011, lalu didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Juli 2011. Perubahan Nasdem menjadi partai politik membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan beberapa pendiri memutuskan untuk keluar karena sudah berorientasi pada politik dan kekuasaan. Ketua Umum pertama Nasdem adalah Patris Rio Capella. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus diperiksa ini, periksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena itu kita hadapi siapapun juga yang memberikan tantangan itu. Urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi, ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut. Dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu kita lihat anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan kerja dan masa depan. Melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa? Kalau pekerjaan informal itu perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak.
Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja, utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies dan Nasdem sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Karena Nasdem itu adalah sebelumnya adalah sebuah organisasi atau ormas yang kemudian berubah menjadi sebuah partai politik. Nah, kalau kita melihat bagaimana rekam jejaknya bahwa Anies itu adalah salah satu pelopor, salah satu pendiri dari Partai Nasdem yang kemudian menjadi sebuah partai ya. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya, Anies pernah membaca sebuah deklarasi Demokrat Nasional Demokrat ini teman-teman, atau Nasdem ini ya. Dan kalau kita melihat Surya Paloh ya, manuver-manuvernya ini sangat-sangat tidak, kalau kita bisa katakan tidak menghargai Anies ya teman-teman. Bagaimana Surya Paloh kemudian dekat dengan Jokowi pada saat itu ya. Dan kalau kita melihat pada saat isu pemakzulan dari Gibran ya, Surya Paloh itu membela Gibran sebenarnya. Ya, kata Surya Paloh ya tidak baik ya, presiden yang tidak baik untuk memakzulkan seorang wapres. Dan kemudian bagaimana kader-kader dari Nasdem ini teman-teman, ini seolah-olah menyerang Anies ya, sebut saja seperti Irma Chaniago yang selalu menyerang Anies Baswedan ya, padahal Irma Chaniago ini adalah kadernya Nasdem teman-teman, yang harusnya setia mendukung Anies ya dalam manuver Anies. Bahkan di Pilkada Jakarta kemarin, bagaimana yang seharusnya Nasdem itu membela Anies atau mendukung Anies, kemudian beralih dukungan ke Ridwan Kamil. Nah ini kan membuktikan bahwa sebenarnya jalan Anies Baswedan itu sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat ada musuh di dalam selimut teman-teman. Jadi makanya Anies cerdas, Anies akhirnya membuat sebuah partai politik sendiri, yaitu Partai Gerakan Rakyat, yang kemudian ini akan menjadi jalannya untuk menuju 2029 nanti teman-teman. Kalau kita melihat ya, memang rata-rata teman-teman Anies ini teman-teman mencari kuenya sendiri ya. Seperti kita sebut saja bagaimana Caimin PKB yang kemudian berseberang ke koalisi pemerintah Prabowo Subianto teman-teman. Padahal Caimin ini kemarin adalah wakilnya Anies, kuar-kuar tentang perubahan ya. Caimin ini bunglon ya, seperti bunglon yang dimana saja bisa berubah warna teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, memang Anies ini juga semakin bersinar teman-teman. Bagaimana menurut kalian?